Bisa. Miss Mimis ya. Oke. How are you doing today? Alhamdulillah, I'm fine too. Oke, before we start the lesson, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, let's try together with basmalah. Oke, I will call you. I will take the lesson first. Saya akan absen kalian terlebih dahulu, one by one, satu per satu. Please say present if you are in class. Kalau kata present jika kamu ada di kelas ini. But if your friend is not here in class, jika teman kamu tidak ada di sini, you can say alpha or sick. Gitu. Tanggal berapa sekarang? 26. Gak bisa kali. Oke. Adinda, Ami, Sasi, Inas, Anissa, Aulia, Raya, Rima, Fido, Sisi. What's wrong with Fido? Sakit apa dia? Kemarin, dari kemarin? Oh, kemarin jatuhnya. Oke, Dewi. Six. What's wrong with Dewi? Apa yang salah dengan Dewi? Maksudnya? Sakit apa dia? Aras, kita, Roshi, Haifa, Luna, Hairin, Rifa, Mailani, Melan, Mazira, Wingsa, Nabila, Yayas, Shiva, Tata, Salsa, Vanessa, Vivi, Sarah, Saskia. Oke, thank you guys. Today, hari ini we will learn about, kita akan belajar tentang green chemistry. Tetapi sebelum kalian mulai pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah melihat atau watching apa ya? Menonton video yang sudah Bunda diskirin semalam? Tentang video apa itu? Kesimpulannya, tim hijau adalah konsep yang mencakup teknologi yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif industri kimia terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Oke, terima kasih. Dan itu kan berarti penjelasannya sangat panjang. Very tolong, ya kan, sangat panjang. Kalau singkatnya berarti kimia hijau itu apa secara singkatnya? Kimia yang berkelanjutan. Maksudnya berkelanjutan apa? Masih panjang lagi. Yang singkatnya saja. Berarti kimia hijau yang ramah lingkungan, ya kan? Yang ramah lingkungan, yang tidak berbahaya untuk manusia, kemudian yang aman juga. Intinya tuh kimia hijau itu berarti kimia yang baik, kimia yang tidak berbahaya, begitu. Kemudian dari video tersebut kita kan menjelaskan manfaat dari kimia hijau, ya kan? Manfaat kimia hijau yang pertama, manfaatnya apa? Mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Yang kedua, kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan manusia, mengurangi
hingga proses pembuatan produk kimia seperti sabun, kosmetik, dan pestisida. Namun, tidak semua proses kimia dalam kehidupan sehari-hari selalu sesuai dengan prinsip kimia hijau. Beberapa contoh hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari antara lain. 1. Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk kecantikan. Beberapa produk kecantikan mengandung bahan kimia berbahaya seperti paraben dan PHTH yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan. 2. Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pembersih rumah tangga. Beberapa pembersih rumah tangga mengandung bahan kimia berbahaya seperti amonia dan formaldehyde yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan. 3. Penggunaan pestisida dan herbisida berbahaya dalam pertanian. Penggunaan pestisida dan herbisida berbahaya dalam pertanian dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan, termasuk pencemaran air dan tanah. 4. Pembuangan limbah kimia secara tidak terkendali. Pembuangan limbah kimia secara tidak terkendali dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. 5. Penggunaan bahan bakar fosil dalam transportasi. Penggunaan bahan bakar fosil dalam transportasi dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan perubahan iklim dan dampak negatif lainnya bagi lingkungan. Dalam hal tersebut, prinsip kimia hijau tidak diterapkan dengan baik atau sama sekali tidak diterapkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih memperhatikan dan menerapkan prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari kita agar dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Oke, sudah menonton videonya? Apa yang bisa kalian ambil dari video ini? Proses kimia terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang mendukung prinsip kimia hijau, dan yang kedua, yang tidak mendukung prinsip kimia hijau. Contoh yang mendukung, contohnya Fotosintesis, terus kemudian proses metabolisme tubuh gitu ya, proses metabolisme tubuh. Yang ketiga ada lagi nggak yang ketiga? Yang ketiga apa lagi? Ya nanti cari sendiri, begitu ya. Nah kemudian contoh proses kimia yang tidak mendukung proses kimia hijau yang pertama. Contohnya merkuri, sabun, deterjen itu kan yang berbahaya ya. Yang berbahaya. Kemudian yang kedua apalagi? Pestisida. Berarti penggunaan pupuk pestisida di dalam pada tanaman. Pupuk pestisida itu kan lebih berbahaya daripada pupuk yang alami, ya kan? Nah, begitu. Nah, untuk lebih pahamnya, supaya kalian lebih paham materi ini, kalian bisa mengerjakan open your book in 139 until sampai 140 sampai 140. Jadi di situ ada contoh proses kimia dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan kimia hijau. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai, ya kan? Contoh prosesnya ada fotosintesis, pembakaran LPG, pembusukan sampah, dan yang terakhir ada perkaratan sisi. Nah, dari teks tersebut, dari 4 proses kimia tersebut, kalian kerjakan 3 soal yang berada di halaman 140, di halaman 140. Pertanyaan yang pertama, apakah setiap zat menghasilkan reaksi yang berbahaya? Berarti kan jawabannya antara iya dan tidak, kan begitu, ya kan? Di situ kamu beri penjelasan. Kalau misalkan tidak, kenapa jawabannya tidak? Kalau jawabannya iya, berarti kenapa jawabannya iya? Begitu. Untuk yang nomor 2, jelaskan peristiwa manakah yang dapat menghasilkan reaksi yang berbahaya. Nah, berarti peristiwa dari peristiwa fotosintesis, pembakaran LPG, pembusukan sampah, sampai perkataan besi. Di antara 4 proses ini, manakah peristiwa yang menghasilkan reaksi yang berbahaya? Di situ dituliskan. Gitu. Itu yang nomor 2, dituliskan, disebutkan, dan dijelaskan alasannya. Nah, yang ketiga, kamu harus mencari upaya apa yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hidup. Untuk menjaga kelestarian hidup kan, maksudnya upayanya
gampang lah. Misalkan jangan buang sampah sembarangan, terus memisahkan sampah organik dan anorganik, kan begitu. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Best any question? Bu Nis minta tolong kerjakan soal nomor 1 sampai 3 tanpa melihat Google latihan. Ya, tanpa melihat Google karena soal nomor 1, 2, 3 itu jawabannya di sini semua. Begitu ya, saya mau tanya. Oke, silakan kerjakan sampai jam 10, jam sampai jam 11 pas 11 pas berarti 5 menit. Ya. Sampai jam 11 pas. Nanti kalau sudah selesai, kalau sudah ada yang selesai, nanti silakan bisa presentasi hasil jawabannya bagaimana. Barangkali ada yang mau tanya, silakan. Bisa panggil Bu Ninis. Dalam. Akhirnya mau tanya beneran. Akhirnya mau tanya beneran. Oh iya. Kalem-kalem, santai-santai. Panggil. Ada yang mau tanya nggak? Oh udah? Boleh? Barangkali yang mau maju boleh? Aku mau. Yuk satu dulu. Aku nomor 3 ini. Oke. Ya susah deh, ya. Di situ aja, di situ aja. Dia kan berdiri. Sambil Ambil masih. sambil berdiri juga apa-apa, berdiri. Berarti nggak usah maju ya, karena kan ini udah menang. Langsung berdiri aja. Nomor 1. Nomor 1. Apakah zat-zat kimia menghasilkan reaksi berbahaya bagi manusia dan lingkungan? Tidak. Tidak semua zat kimia menghasilkan reaksi yang berbahaya. Beberapa reaksinya bisa bermanfaat. Contohnya fotosintesis, metabolisme pada manusia. Itu yang saya tadi bilang. Oke, terima kasih untuk fokus ini. Nah, ini beri tepuk tangan untuk lain. Nanti silakan. Nanti setelah akhir kami. Nanti diputar lagi kok soalnya satu lagi dibaca. Soalnya Iya, dibuka. jelaskan peristiwa manakah yang dapat menghasilkan
pembakaran LPG termasuk yang berbahaya apa tidak? Termasuk yang berbahaya karena menghasilkan gas karbon dioksida. Cuma kan karena selain menghasilkan gas karbon dioksida, dia kan juga bisa menghasilkan energi, sehingga pembakaran LPG bisa masuk ke proses kimia yang baik, bisa juga proses kimia yang tidak baik. Lanjut yang nomor 3. Ayo apa mau? Tenang aja guys, nanti habis 3 satu lagi, diputar kayak gitu. Tenang, yuk. Ayo Pak. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga pelestarian lingkungan dengan menerapkan kimia hijau? Satu, bisa mengurangi limbah, terus mengembangkan produk yang mudah terurai, mengurangi penggunaan bahan berbahaya, terus menggunakan katalis yang efisien. Betul ya, terima kasih untuk Raisa, beri tepuk tangan untuk Raisa. Tadi kan salah satu upayanya itu apa ya? Membuat produk yang bisa diurai, ya enggak? Ya kan? Contohnya apa satu saja? Yang kalian tahu tadi produknya bisa diurai. Sedotan kertas, Sedotan kertas, sama lagi plastik yang bisa diurai, terus sama lagi paper bag juga bisa. Jadi gini guys, ini plastik yang sekarang ini itu sudah banyak yang bisa diurai sendiri. Contohnya itu plastik yang ada di Indomaret atau Alfamaret. Nih kalian nanti habis ini boleh langsung belanja ya, boleh langsung belanja ke Alfamart atau Indomaret. pakai mobil ini. Ini dulu. Yang perlu pakai uang kalian sendiri. Jadi kan di plastik Indomaret sama plastik Alfamaret itu kan di bawahnya plastik. Ini anggap aja plastik gitu ya. Itu di bawahnya itu ada keterangan di sini plastik bisa diurai sendiri. Pernah baca nggak? Pernah. Pernah kan? Itu coba kalian buktikan. Superindo kayaknya ada Superindo juga. Superindo, Indomaret, Alfamart itu sekarang udah ada plastik yang bisa diurai sendiri. Buni sudah mempraktekkan apakah dia bisa diurai sendiri, ternyata bisa. Bunis diurai, Bunis pendem itu plastik di dalam toples itu selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu plastiknya tuh mulai rontok, tapi nggak yang sampai rontok banget enggak, tapi ada yang bolong-bolong. Ya itu coba nanti ditimbun ya. Itu nanti coba plastiknya ditimbun. Apakah bisa diurai sendiri apa enggak, coba ditimbun. Bukannya plastik yang dirawat di rumah baru. Ini coba kita. Ya kan terurai. Dibuang itu. Coba dibaca. Apakah plastik Indomaret kalau langsung dibuang itu terurai sendiri ya? Kita cek sendiri. Karena kan dulu juga belum pernah melihat gitu ya. Cuma kan karena di situ tulisannya plastik bisa diurai sendiri. Itu berarti salah satu contoh atau upaya melestarikan lingkungan dalam proses kimia hijau. Putar lagi nomor 1, siapa lagi? Boleh? Namanya siapa? Salsa, yuk. Apakah setiap zat kimia menghasilkan reaksi yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan? Jawabannya tidak. Semua zat kimia menghasilkan reaksi yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Zat kimia, karena zat kimia bervariasi dalam hal sifat, kegunaan, dan potensi bahaya. Bahkan beberapa esensial bagi kehidupan seperti air dan oksigen. Iya betul. Beri tepuk tangan untuk Salsa. Betul ya, jadi nggak semua reaksi itu berbahaya, yang nggak semuanya ada juga yang bermanfaat. Yuk nomor 2 lagi, boleh? Pilih saya. Yuk. Jelaskan peristiwa manakah yang dapat menghasilkan reaksi yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Contohnya pembakaran LPG dapat berbahaya jika ada kebocoran pada gas tersebut. Betul. Terus, udah? Hanya itu, hanya gas LPG. Oke, beri tepuk tangan untuk Binsa. Kemudian yang ketiga. Nanti satu lagi kok, diputar lagi. Yuk. Namanya siapa? Nabila ya? Yuk. Nomor 3, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga pelestarian lingkungan dengan menerapkan kimia hijau? Menjaga terjadinya limbah, menghindari produk dan reaksi kimia yang tidak perlu, menggunakan reaksi dan lakukan yang aman. Ya betul ya, beri tepuk tangan untuk Nabila. Nabila apa Nabila? Dua juga. Oh ini. Baru ketemu. Yuk lanjut, satu lagi. Putar lagi yuk, nomor 1. Nomor 3 yuk, laras dulu nomor 1. Apakah setiap zat kimia menghasilkan reaksi yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan? Tidak semua zat yang mengandung kimia yang membahayakan bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Contohnya garam dan air yang merupakan bahan kimia. Ya betul, beri tepuk tangan untuk Laras.
menghasilkan reaksi yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Pembusukan sampah. Tumpukan sampah organik akan menghasilkan gas metana dan amonia yang menimbulkan bau tidak sedap. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk Kiki. Lanjut kata tiga. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam menerapkan kimia hijau? Ini jawabannya aku tuh ada 5. 6 itu penggunaan bahan baku terbarukan atau yang dapat diperbarui, contohnya biomasa atau tanaman. 2. Desain produk yang lebih aman atau pembuatan produk yang dapat terurai atau tidak menimbulkan polusi. 3. Efisiensi energi atau meminimalkan penggunaan energi yang lebih bersih seperti energi matahari atau angin. 4. Pencegahan limbah. Jika limbah dihasilkan, sebaiknya limbah tersebut dapat didaur ulang atau diolah dengan aman. 5. Pengurangan penggunaan bahan berbahaya. Mengurangi atau mengganti bahan kimia yang berbahaya dengan alternatif yang lebih aman atau memodifikasi proses sehingga bahan berbahaya tidak diperlukan. Oke, beri tepuk tangan. Itu kan bisa upayanya tuh ini ya, sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Tapi kalian bisa menemukan upaya yang dilakukan Anissa Ika nggak? Jarang ya, jarang. Sekarang kita pikir bareng-bareng upaya yang bisa kita lakukan secara sederhana aja. Contoh upaya pertama, mengurangi penggunaan plastik. Berarti kalau misalkan kalian belanja, bawa tote bag sendiri. Ya, kemudian yang kedua, Itu sedotan yang itu stainless gitu. iya bener, sedotan stainless. Ya kan, sekarang kalian berarti kalau mau ke kantin, gak usah minta plastik. Ya, gak usah minta plastik, tapi kalian di rumah bawa sedotan stainless. Kalian pernah dengar gak sedotan yang bisa dimakan? Pernah dengar? Itu salah satu contoh upaya apa ya? Upaya melestarikan lingkungan, ya kan? Jadi kan sedotan kan asalnya dari plastik. Kalau dibuang sembarangan itu kan hasilnya nanti jadinya limbah, gitu kan? Untuk mengurangi limbah plastik, sedotan itu dibuat menjadi plastik yang bisa dimakan, sedotan yang bisa dimakan. Oh, gitu. Nih kalau kalian yang pengen kuliah, yang ini ya, yang kalian suka masak-masak, bagi kalian suka masak-masak, boleh ngambil jurusan teknologi pangan. Di teknologi pangan ini nanti kalian tuh kuliah gimana caranya membuat produk yang ada campuran teknologinya. Apakah teknologi itu harus yang komputer, laptop, dan HP? Enggak. Ya kan? Contoh teknologi di dalam panganan, di dalam makanan itu kan contohnya yang ada pertama, yang sedotan bisa dimakan. Kemudian Buris kemarin baru dengar gelas yang bisa dimakan juga ada. Ini barangkali kalian ya yang pengen punya bisnis makanan, ciptakanlah produk-produk makanan yang tidak menghasilkan limbah atau zat yang berbahaya. Begitu, sampai